Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Joko Sutrisno AB. Pada video-video saya sebelumnya telah dipaparkan beberapa ukuran penyebaran. Saat ini kita akan membahas berkenaan dengan cara menghitung simpangan baku atau standar deviasi dan varian khusus data tunggal. Jadi pada bagian pertama ini kita akan membahas cara menghitung simpangan baku atau standar deviasi dan varian khusus untuk data tunggal. Semoga bermanfaat. Di video sebelumnya telah dijelaskan bahwa simpangan baku sering dinotasikan dengan huruf S. Ada juga yang menyebutnya dengan deviasi standar atau standar deviasi yang dinotasikan dengan SD. Standar deviasi atau simpangan baku ini merupakan ukuran penyebaran data yang mengukur penyimpangan titik-titik data dari pusat data, atau ukuran penyebaran data yang mengukur penyimpangan titik-titik data dari nilai rata-rata datanya. Sedangkan varian adalah kuadrat dari simpangan baku. Karena simpangan baku pada kali ini kita notasikan dengan huruf S, maka varian atau ragam data kita notasikan dengan S kuadrat. Untuk data tunggal, simpangan baku dan varian atau varian dan simpangan baku dapat dihitung dengan rumus S kuadrat sama dengan sigma XI dikurangi X bar kuadrat dibagi N-1. Atau dapat juga dicari menggunakan rumus S kuadrat N sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI dikuadratkan dibagi N kali N-1. Sebetulnya ada lagi rumus-rumus yang dapat digunakan untuk mencari varian dan standar deviasi. Tapi pada kali ini akan saya paparkan penggunaan dua rumus ini. Kita lihat contoh penggunaan rumus pertama. Yang di sini ada X bar. Berarti nanti langkah pertama kita mencari rata-ratanya dahulu atau X barnya. Misalkan ada contoh data 4, 5, 8, dan 9. Kita siapkan tabel persiapan, akan lebih mudah kita siapkan tabel persiapan seperti ini. Kemudian data ini 4, 5, 8, 9 kita salin di XI ini. XI itu data ke I. 4, 5, 8, 9. Jadi 4 ini data pertama, 5 ini data kedua, dan seterusnya. Di atas ini disiapkan XI min X bar, kemudian di sebelahnya XI min X bar kuadrat. Oleh karena kita cari dulu X barnya atau rata-ratanya. Rata-rata sama dengan jumlah dari seluruh data ini dibagi banyaknya data. Jadi 4 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 9 sama dengan berapa dibagi 4 karena banyaknya data 4. Bisa juga menggunakan Excel sama dengan average, buka kurung, blok datanya ini dari data pertama sampai data terakhir. Tutup kurung, enter. 6,5. Jadi langkah pertama kita mencari rata-rata kalau kita akan menggunakan rumus ini. Oke, kita lanjutkan. Berarti di sini sama dengan XI-nya, X pertama yaitu 4 ini. Dikurangi rata-ratanya kita ketemu di sini 6,5. 6,5. Enter. Dan seterusnya kalau di sini sama dengan 5 ini dikurangi rata-ratanya 6,5.
dan seterusnya. Kalau bisa menggunakan Excel dan seterusnya bisa ditarik. Oke. Kemudian kita isi kolom sebelahnya. XI min X bar dikuadratkan, berarti kolom yang ini dikuadratkan, berarti yang di sini sama dengan ini. Negatif 2,5 dikuadratkan. Sedangkan di sini sama dengan negatif 1,5 ini dikuadratkan. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Lihat rumus di sini. S kuadrat sigma XI min X bar kuadrat. Berarti dibutuhkan ini jumlahnya. Kita cari jumlahnya ini. Kita cari jumlahnya. Kalau menggunakan Excel, sum sama dengan atau pencet kalkulator, 6,25 ditambah 2,25 ditambah 2,25 ditambah 6,25. Enter. Ketemulah sigma XI min X bar kuadrat sama dengan 17. Masukkan ke rumus. S kuadrat sama dengan sigma XI min X bar kuadrat dibagi N min 1. Sigma XI min X kuadrat ini sama dengan 17 ini. Pindahkan kemari. N-nya ini banyaknya data 4. 1, 2, 3, 4. 4 dikurangi 1. 17 dibagi 3. Pencet Excel atau pencet kalkulator. 17 dibagi 3 ketemu 5,67. Ini S kuadrat atau varian. Sedangkan S akar dari varian. Berarti S standar deviasi akar 5,67. Ketemu 2,38. Berarti kita dapatkan varian datanya 5,67 S kuadrat, standar deviasinya atau S sama dengan 2,38. Ini untuk menggunakan rumus yang ini, S kuadrat sama dengan sigma XI min X bar kuadrat dibagi N min 1. Bisa juga kita kerjakan soal ini tanpa didahului mencari rata-rata, yaitu menggunakan rumus yang kedua ini. Jadi rumus kedua ini kita tidak perlu mencari rata-rata. Langkah pertama seperti biasa, agar mempermudah, masukkan tabel persiapan seperti ini. Contoh kita ini kan sedikit, sebetulnya tanpa tabel pun mudah. Tapi andai kata datanya sudah banyak, akan lebih mudah menggunakan tabel. Tabel seperti ini kita siapkan. XI itu sekali lagi data kita 4589 karena data kita X. Kita salin di sini. Langkah berikutnya kita cari jumlah X-nya ini. Sama dengan sum buka kurung atau kalau pakai kalkulator 4 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 9. Enter. Dan jumlah data kita 26. Berikutnya isi di kolom sebelah sini, kolom kanannya atau kolom ketiga ini. Sama dengan XI kuadrat. Berarti di sini 4 dikuadratkan. Di sini sama dengan 5 dikuadratkan. Dan seterusnya. Pencet kalkulator atau pakai Excel, jebret, beres. Cari jumlahnya. Sigma XI kuadrat, cari jumlahnya. Oke. Ketemu sigma XI kuadratnya sama dengan 186. Masukkan ke rumus. S kuadrat N. N-nya 4. Ini 1, 2, 3, 4. Sigma XI kuadrat ini yaitu sama dengan 186. Dikurangi sigma XI dikuadratkan. Sigma XI-nya 26 dikuadratkan. Dibagi N kali N min 1. N-nya 4. 4 dikali 4 dikali 1. 4 kali 186. 744. Dikurangi 26 kuadrat. 676. Dibagi 4 kali 3. 744 dikurangi 676, 68. 4 kali 3, 12. 68 dibagi 12, 5,67. Ini S kuadrat, 5,67. Maka S akarnya
akar 5,67, 2,38. S kuadratnya 5,67, S-nya 2,38. Maka varian data 5,67, standar deviasinya 2,38. Saudara-saudara, soal kita ini sama dengan soal yang kita menggunakan rumus pertama tadi. Kita cek sama tidak hasilnya. Rumus yang berbeda harusnya hasilnya sama. Oke, kita lihat di sini. Oke, sama. 5,67 dan 2,38. Di sini juga demikian. Saya pikir jelas, tonton berulang-ulang supaya memahami. Sekali lagi, tonton berulang-ulang agar lebih memahami materi kita yang cukup sederhana ini. Semoga bermanfaat. Kemudian kita bahas data kelompok, menghitung standar deviasi dan varian untuk data kelompok pada video bagian yang kedua. Sekali lagi, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share. Demikian, semoga bermanfaat. Sekali lagi, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.